Selamat malam jemaat kekasih, selamat datang. Ibadah pada malam hari ini, ibadah gabungan dari pembukaan pelayanan tahun 2021. Dan pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yosef Aeng. Jemaat, mari berdiri untuk kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 13. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami selalu panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Walaupun ini hanya melalui streaming Bapa, tapi kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan selalu sediakan waktu dan kesempatan untuk kami datang kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah pada malam hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang terambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai ayat 5. Kita akan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari pujian PJK. Menyembah Engkau dalam hadirat-Mu.
Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baiklah dalam ibadah pembukaan tahun pelayanan kita di tahun 2000 memasuki tahun 2021 ini, mari kita siapkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Injil Matius dalam pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Jika kita sudah menemukan pembacaan Alkitab tersebut, biar Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Allah kami yang tetap setia menuntun dan menyertai kami, yang telah memperkenankan kami boleh memasuki tahun anugerah-Mu, tahun 2021. Dan sebagai jemaat-Mu, kami kembali akan beribadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah keluarga, maupun beberapa pelkat di dalam tahun yang baru ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap memberkati kegiatan pelayanan-pelayanan kami. Namun sebelum kami memulai semua itu, kami mau mengawalinya dengan kembali mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami umat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memperkenankan kita boleh memasuki tahun 2021, karena kita kembali boleh melakukan lagi kegiatan kita dalam kegiatan ibadah jemaat. Kalau pada tahun yang lalu kita untuk sementara menghentikan kegiatan-kegiatan ibadah di akhir tahun, lalu sekarang di awal tahun ini kita kembali lagi memulainya. Khususnya untuk kegiatan ibadah keluarga, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda, kemudian juga untuk PKP, PKB, dan PKLU. Ibu bapak dan saudara-saudara, biarlah kiranya meskipun kita diperhadapkan dengan tantangan yang masih sama seperti tahun yang lalu, yaitu dengan pandemi COVID-19 yang betul-betul banyak mengubah, banyak membuat kita harus mengubah pola-pola pelayanan kita yang selama ini kita lakukan. Ya, termasuk salah satunya kalau selama ini sebelumnya kita beribadah ya, di gedung gereja ataupun dari rumah ke rumah. Tetapi mulai sejak tahun yang lalu itu kita sudah mulai beribadah di rumah. Dan ternyata walaupun di tahun yang baru ini sudah ada vaksin dan sekarang dalam proses vaksinasi untuk masyarakat atau untuk para nanti masyarakat juga akan mendapatkan bagiannya. Tapi meskipun demikian tidak berarti kita mengurangi atau mengendurkan protokol kesehatan. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan untuk sementara pun kegiatan-kegiatan kita masih tetap kita laksanakan seperti tahun yang lalu. Nah, Ibu bapak dan saudara-saudara, tentu harapan kita adalah ibadah ini walaupun dilaksanakan secara daring, apakah melalui kanal YouTube maupun juga melalui aplikasi Zoom dan berbagai macam sarana-sarana yang lainnya. Tapi mari kita tetap bersemangat, mari kita tetap senantiasa dengan setia memuji, memuliakan Tuhan. Jangan sampai karena tantangan yang kita hadapi lalu kita semakin kendur, semakin lemah, ataupun semakin bermalas-malasan untuk beribadah. Jangan, tapi mari kita tetap bersemangat, tetap terus beribadah dengan setia. Nampaknya kita perlu belajar dari seorang perempuan Kanaan seperti dalam bacaan kita. Walaupun dia bukanlah seorang Yahudi ataupun orang yang mengenal Tuhan seperti orang-orang Yahudi, tapi nampaknya ia sudah mulai melihat dan mengenal dengan baik ya Yesus Kristus itu, dan itu terlihat melalui sikapnya, di mana dalam bacaan kita ibu bapak dan saudara-saudara diceritakan bahwa ketika Yesus menyingkir dari Genesaret dan pergi ke Tirus dan Sidon, ya, daerah atau wilayah di luar wilayah orang-orang Yahudi, ternyata di sana dia bertemu dengan perempuan ini, perempuan Kanaan ini. Si perempuan Kanaan itu pun ketika melihat Yesus, dia kemudian mendatangi Yesus. Dia tidak hanya datang, tetapi dia juga memperlihatkan sikapnya. Dia kemudian menyembahnya, atau dia datang, dia sujud untuk menyampaikan sesuatu. Rupanya wanita ini sedang berada dalam sebuah pergumulan besar. Ya. Dan ketika dia datang kepada Yesus, ia mau memohon kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus ini adalah Tuhan, bukan satu pribadi yang sembarang. Ia percaya bahwa Yesus mampu menolong dia menghadapi pergumulannya, di mana saat itu perempuan ini sedang bergumul
dengan anaknya perempuan yang saat itu dikatakan anaknya sedang mengalami kerasukan setan, dan sungguh anaknya itu menderita karena hal tersebut. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pengenalan perempuan ini terhadap Yesus nampaknya ternyata cukup jauh. Ia tidak hanya mengenal Yesus sebagai seorang yang katakanlah mungkin dia mengenal Yesus sebagai seorang pengajar yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Tetapi dia juga mengenal siapa pribadi Yesus. Dia mengenalnya juga sebagai seorang keturunan Daud. Seorang keturunan dari Raja Daud. Dan bahkan mengenalnya sebagai Tuhan. Ini luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita lihat juga bahwa ia memberanikan diri, ia begitu sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk meminta pengasihan Tuhan, untuk menolong dia, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah juga Allah yang Maha Pengasih. Tentu dengan dia datang dengan tulus, dengan meminta kesungguhan, dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, pastilah Yesus mau menolong dan menyembuhkan anaknya. Tapi ternyata reaksi yang Yesus perlihatkan tidak seperti yang mungkin dia harapkan. Reaksi yang diperlihatkan oleh Yesus ketika dia datang menjumpainya, dikatakan di sana bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Artinya bahwa Yesus nampaknya tidak menghiraukan perempuan Kanaan ini. Dan murid-murid Yesus pun pada waktu itu bahkan merasa terganggu dengan kehadiran perempuan ini. Karena dikatakan perempuan ini terus berseru atau berteriak-teriak kepada Yesus meminta pertolongan Yesus. Dan itu sangat mengganggu para murid-murid. Makanya para murid-murid mengatakan kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi. Suruhlah ia pergi." Mereka tidak mau mendengar perkataan perempuan ini. Mereka merasa terganggu dengan teriakan-teriakannya. Lalu kemudian seperti dikatakan tadi, karena dia mengikuti berteriak-teriak, lalu itu juga yang menjadi alasan bagi mereka untuk supaya Yesus menyuruhnya pergi. Tapi pada saat itu kita lihat Yesus menjawab. Yesus menjawab, dan jawaban Yesus ini juga sesungguhnya tidak memberikan harapan bagi wanita itu. Karena Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang." Saudara-saudara, maksud Yesus di sini bahwa dia datang ke dalam dunia hanyalah untuk orang-orang Israel atau umat Tuhan yang berdosa, mereka yang terhilang ini. Artinya bahwa Yesus hanya khusus datang hanya untuk umat Tuhan, bukan umat yang di luar umat Israel, bukan di luar bangsa Yahudi. Jadi perempuan ini sebenarnya tidak memiliki harapan untuk memperoleh pengasihan Yesus. Nah, saudara-saudara, tetapi menarik sekali, walaupun Yesus memberikan jawaban seperti ini, memberikan jawaban yang sungguh tidak enak untuk didengar karena tidak memberikan harapan. Penolakan bukan secara halus, tapi penolakan yang terus terang. Dan ini merupakan satu hal yang tentu tidak semua orang bisa dengan mudah menerima kenyataan seperti ini. Tapi saya katakan ini menarik karena justru perempuan ini semakin mendekati Yesus. Bahkan dikatakan ia menyembah dia. Ia tetap meminta tolong kepada Yesus. Bahkan ia semakin mendekat, dia menyembah. Dia mau merendahkan diri di sini. Dia mau berserah diri kepada Tuhan.
Dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Dia percaya bahwa Yesus Kristus ini punya kuasa yang besar yang dapat menolong dia. Dengan semua upayanya, walaupun ia nampaknya tidak didengar, ya, tapi dia tetap berusaha. Makanya kemudian Yesus menjawab. Jawaban Yesus ini mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini merupakan perkataan yang lebih keras lagi. Ya. Perkataan Yesus ini perkataan yang sungguh sangat menyakitkan. Ya, bersifat sarkastik. Ya, artinya perkataan-perkataannya itu sungguh tidak menyenangkan. Perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Yesus itu sungguh sangat menyakitkan bagi perempuan ini. Karena bukan saja mau mengatakan si perempuan ini tidak patut mendapatkan pengasihannya, tetapi bahkan dikatakan bahwa perempuan ini juga mau disamakan dengan anjing. Ya, ini sebuah jawaban yang sangat menyakitkan. Namun lagi-lagi kita mendengar perempuan ini, perempuan Kanaan ini tidak menyerah. Dengan segala kerendahan hati dia tetap datang dan bahkan dia mengatakan, benar Tuhan. Ya. Dia mengakui tentang perkataan Yesus, bahwa Yesus memang datang untuk orang Yahudi. Bahkan dia juga tetap menerima dirinya sebagai orang yang tidak layak. Kalaupun disamakan seperti anjing, ia menerima, karena ia bukanlah orang umat Tuhan yang pantas untuk mendapatkan pengasihan. Namun apa yang kemudian dia katakan? Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Memperhatikan jawaban perempuan ini, si perempuan Kanaan ini mengerti dirinya bukan orang Yahudi yang tidak punya hak untuk memperoleh berkat, memperoleh pengasihan dari Tuhan. Tidak berhak untuk mendapatkan roti yang menjadi bagian bagi umatnya. Tetapi dia percaya, jika Tuhan mau dan dia percaya kepada Tuhan, berharap kepadanya, maka tentulah sekalipun remah-remah yang jatuh, sekalipun ada sedikit pengasihan dari Tuhan, berkat dari Tuhan untuknya, itu tentu saja sangat berarti baginya. Dia sangat berharap bahwa Tuhan tetap mengasihi dan memberkati dia, khususnya bagi anaknya yang dalam yang saat itu dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita itu. Apalagi nampaknya dia tahu tidak semua orang Yahudi juga menerima Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, atas jawaban perempuan ini kita melihat bagaimana kemudian Yesus memberikan reaksi. Yesus memuji iman perempuan ini. Yesus sungguh takjub melihat kebesaran iman yang dimiliki perempuan Kanaan ini. Sehingga dia katakan, hai ibu, besar imanmu. Karena apa? Jawaban perempuan itu menunjukkan atau mencerminkan iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Makanya Yesus katakan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka seketika itu juga anak ibu itu sembuh. Sembuh karena iman ibu ini kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, cerita tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan ini
memperlihatkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu hanya bergantung pada belas kasihan Yesus. Iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus adalah iman yang hanya bergantung kepada belas kasih-Nya. Iman yang benar adalah iman yang tidak pernah menyerah, seperti yang diperlihatkan ibu ini. Walaupun ia menerima penolakan yang bukan saja penolakan halus, tapi penolakan yang kasar. Ini merupakan tantangan besar, tapi tidak membuat ibu ini menyerah. Ia terus datang dan meminta dengan segala kerendahan hati, meminta pertolongan Tuhan, meminta pengasihan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya di tengah pengharapannya itu. Makanya dia tetap bertahan, apapun tantangan, apapun juga yang dia harus hadapi, seperti perkataan-perkataan keras yang disampaikan oleh Yesus tadi. Ya. Ia tetap bersabar, tetap menunggu waktu dan jawaban Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan pasti tetap mengasihi dia. Ia tetap lebih mengutamakan apa yang menjadi tujuannya. Karenanya dia tidak pernah berhenti untuk terus berharap. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajar dari perempuan ini, maka biarlah kiranya kita belajar bagaimana untuk tetap mempertahankan iman percaya di tengah berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh kita. Termasuk juga dalam menghadapi pandemi ini. Bukan berarti iman kita semakin lemah dengan adanya tantangan-tantangan ataupun dengan berbagai macam persoalan pergumulan yang ada, lalu membuat kita semakin lama semakin malas. Tidak. Justru kita bisa belajar dari perempuan ini bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita justru tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan semakin menjauhkan diri kita. Justru di tengah tantangan-tantangan kita, di tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, harusnya kita semakin setia, semakin mendekatkan diri, terus datang menyembah seperti yang dilakukan perempuan ini kepada Yesus. Tetap setia untuk datang kepada Dia dan meyakini bahwa Dia adalah Allah yang mampu menolong kita. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, meskipun tahun 2021 yang kita hadapi ini tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu, tantangan yang sama kita hadapi ya, karena pandemi COVID-19. Tapi kita justru harus semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin lebih setia, tetap pada tujuan kita, bahwa kita mau berharap bahwa Tuhan tetap menolong kita, tetap menyertai kita, seperti perempuan Kanaan yang seperti yang sudah dilakukannya ini. Jadi ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tetap beribadah walaupun juga ibadah yang masih kita laksanakan di rumah ya. Tapi biarlah kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk terus mendekatkan diri. Bukan hanya kita pribadi, tapi ajaklah seluruh keluarga kita ya, untuk juga terus mendekatkan diri ya, kepada Tuhan, beribadah, memuji Dia, memuliakan Dia. Nah, biarlah kiranya setiap keluarga dengan setia terus memuji Tuhan, menyembah Dia, dan teruslah menaruh iman dan pengharapan hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita naikkan satu pujian dari PKJ nomor 282, baitnya yang pertama.
jamahlah diriku, biari tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ibu Bapa dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada malam ini kami Jemaat GPIB Silo Jakarta, Tuhan perkenankan untuk kembali beribadah, mengawali kegiatan ibadah kami di tahun 2021. Engkau sudah menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami agar kami pun juga tetap setia datang kepada Tuhan, tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, karena Engkau mampu menolong kami dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kami. Tidak terkecuali dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang terkait dengan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih menjadi pergumulan dunia, bahkan menjadi pergumulan kami bangsa Indonesia ini. Bapa kami di dalam surga, walaupun di dalam ibadah yang kami laksanakan masih seperti tahun yang lalu, melaksanakannya secara daring, apakah itu melalui kanal YouTube maupun juga melalui aplikasi Zoom ataupun sarana-sarana atau media-media lainnya. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kiranya semua itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak membuat kami menjadi lemah iman percaya kami kepada Tuhan, tapi justru dengan tantangan ini iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kuat, kami terus semakin semangat. Bahkan dengan kesehatan yang kami peroleh dari Tuhan, itu juga terus membuat kami bersyukur dan terus mau memuliakan Tuhan bersama dengan sisi keluarga kami dalam ibadah-ibadah yang kami laksanakan di rumah-rumah kami. Bapa kami di dalam surga, di tengah syukur dan sukacita kami boleh kembali memulai kegiatan di tahun ini. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kami teringat untuk Saudari Brenda Metekohi, Saudara Lorenzo Hitipeu, Saudari Ilona Mateus, Ibu Weli Saimena, Bapak Aswin Mateus, Ibu Soli Tuanakota, juga untuk Saudara Indra Tuanakota, Ibu Yohana Yakob, untuk Bapak Michael Manuputi, dan untuk Ibu Mauritsa Sebel. Lalu biarlah kiranya Tuhan dalam pengasihan-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Ulurkanlah tangan kuasa-Mu jamah mereka, sehingga mereka kembali tetap diberikan kesehatan yang sempurna dan kekuatan untuk dapat melakukan kembali aktivitas mereka. Sementara itu kami juga tetap mendukung dalam doa kami untuk keluarga yang berduka, keluarga De Vretes maupun juga keluarga Tolense. Biarlah kiranya keluarga ini, keluarga-keluarga ditinggalkan, tetap senantiasa menyerahkan hidup mereka dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka tetap dikuatkan dan diberikan penghiburan. Kami berdoa juga pada kesempatan ini sebagai bagian dari saudara-saudara kami sebangsa yang saat ini berada dalam pergumulan karena menjadi korban bencana alam, baik yang ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan daerah-daerah lainnya yang belakangan ini sedang menimpa kami semua. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap menolong saudara-saudara kami. Biarlah di tengah pergumulan ini mereka tidak menjadi lemah. Biarlah kiranya dalam pertolongan Tuhan
Mereka terus menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Engkau tetap berikan kesehatan dan Engkau tetap memberkati segala kebutuhan hidup mereka. Biarlah mereka senantiasa tetap kuat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup. Berkati orang-orang yang Tuhan pakai, berkati tiap gereja jemaat Tuhan yang ikut memberikan dukungan bagi saudara-saudara kami. Biarlah kiranya mereka juga diberkati dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu-lah kami tetap menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan pribadi dan keluarga kami. Baik keluarga kami yang dekat, yang jauh, yang sedang menjalankan usaha pekerjaan, mereka yang studi, dan berbagai macam aktivitas keluarga kami. Tuhan tetap lindungi kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, termasuk Tuhan jauhkan kami dari penyakit atau virus corona yang sungguh menakutkan banyak orang. Tuhan tetap lindungi kami. Biarlah Engkau yang menjadi Allah kami, yang tetap berkuasa menjaga kami dari segala sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kami yang Kau pakai dalam pelayanan pada malam ini. Berkati organis, berkati juga pemandu lagu, berkati juga untuk multimedia kami, petugas multimedia. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua. Bapak Vesa, Ibu Gwen, juga Ibu Fani. Dan kami sebagai pelayan-Mu, Tuhan juga memberkati Ibu Lora dan juga hamba-Mu. Biarlah pelayanan-pelayanan kami semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami akan salah dosa kami. Dan inilah doa kami pada malam ini, yang semuanya jauh daripada sempurna, maka Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena itu doa ini kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Seperti nats Alkitab menyatakan yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code transfer bank atau dengan mengumpulkannya dalam envelope lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, walaupun pandemi 19 melanda dunia sehingga ekonomi merosot bagi anak-anak-Mu Tuhan di tahun 2021 ini, walaupun cobaan begitu yang kami alami sehingga ekonomi merosot, tapi anak-anak-Mu Tuhan malam ini mau memberikan persembahan syukur mereka sebagai ungkapan syukur kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan selanjutnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tak terombang-ambing lagi jiwaku, walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.